Yang bermateri berarti yang kelihatan fisik, yang non materi yang tidak kelihatan fisik, pangkat, jabatan, kedudukan, atau makhluk yang tidak bermateri termasuk karomah, ilmu tentang hikmah. Ini semuanya disebut sebagai makhluk. Allah mengingatkan, jangan hatimu, ruhaniyahmu menjadikan hal tersebut sebagai tumpuan. Jikalau kau menjadikan tumpuhan mereka, maka kau pasti akan diperbudak. Artinya hatimu bergantung terhadapnya. Kalau hatimu sudah bergantung kepadanya, ingat, susah kau lari darinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Luqman di dalam surat Luqman ayat 13 yang mengatakan wala tusyrik billah. Jangan ada dalam hatimu selain Allah. Makhluk yang kau jadikan sebagai tumbuhan, sebab jikalau itu akan terjadi, maka inilah yang disebut syirik yang paling berbahaya. Dan jikalau hal ini masih ada dalam hati kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sowan menghadap bertemu Allah. Berarti rahmat tidak kita dapatkan. Terserah. Tapi jikalau kau bergantung kepada Allah Khalik yang menguasai semua apa yang kusebut makhluk tadi, maka itulah kebenaran akan kau dapatkan. Tapi kadang-kadang Gusti Allah yang gregetno, tahu gregetno ya, jengkelkan kadang-kadang. Artinya Gusti Allah penuh dengan sensasi, penuh dengan dagelan. Kadang ya nyenengno, kadang ya nyusahno, kadang-kadang. Artinya kadang-kadang membawa berita gembira, kadang-kadang membawa berita yang menurut hati susah. Tergantung Anda meminit bagaimana. Iki mangko ana brubi yo. Ning ngarep kowe om mamang ana brubi. Iki kene ana brubi. Berarti tetangga disuruh makan brubi. Nggih. Atur suwun. Berkenaan dengan muqaddimah ini tadi, monggo kita buka dalam surah Al-An'am ayat 14. Surat Al-An'am ayat 14. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita terkait masalah tumpuan hati itu untuk pada siapa?
Kul ngucap sira Muhammad, kul katakan Muhammad, aghairallahi ana ta sakliyane Allah. Iku attakhidu ndadekake ngalap sapa ingsun walian ing tumpuan atau walian ing sang penolong. Sedangkan utawi Allah iku fatiris samawati wal ard, sing ndadekake langit lan bumi, sing ngobahake langit lan bumi. Artine sing melayani jenengan kaya suami sing melayani makhluk, kayaknya istri yang melayani makhluk, kayaknya yang apa, memberikan manfaat, harta yang bermateri atau non materi makhluk. Koyoke, tahu koyoke ya, sepertinya lah. Mohon Indonesiaku, bahasa Indonesia dibantu teman, dibantu karena SD saya nggak mengenal, ngenali namun tidak ya, sekolah tidak. Utawi Gusti Allah iku fatiris samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi, yang menguasai, yang ngobaki, yang melayani Anda, baik melayani secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung bagaimana? Nggak ada hubungannya dengan manusia, contoh. Nggak ada hubungannya dengan manusia yang lain, contoh kita sendiri, nafas bernafas langsung toh, Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, Allah langsung toh yang menjadikan telinga Anda mendengar suara, mata bisa melihat, mata bisa berkedip atau tidak, mata bisa tidur dan tidak. Tadi saya itu punya janjian sama jamaah jam 4, habis Jumatan tidur, tapi gak dibangun-bangun, no, dibangun-bangunnya mau maghrib tadi, terus piye lagi ya, mohon maaf lah. Sing nurok aku ya sapa? Yang mengururu, nah ururu, tahu ururu ya? Menidurkan, dan atau yang membangunkan siapa? Niki jamaah nek gak menyerapi itu, wis janji kok ya ora metu-metu ya, nyengsaranya orang. Iya, aku siap dilokke, aku siap disalahke, tapi aku gak iso nyalahke, gak iso muring-muring. Makanya tak sabari muring-muringmu ya tak, tak leremno ombakmu lan sak piturute. Karena bagaimanapun juga saya tidak bisa keluar. Dialah yang melayani kita secara langsung atau tidak secara langsung, lewat orang lain, lewat orang lain. Saya bangun, dibangunkan sama anak, sama istri, sama orang lain.
Son, tangi. Loh. Memang secara tidak langsung seperti makhluk itu yang membangunkan. Kita posisi dalam keadaan sakit, Pak, berbaring di atas ranjang. Kita membutuhkan istri atau suami atau anak yang menyuapi kita karena kita nggak bisa bangun. Secara tidak langsung itu Allah. Sepertinya suami istri kita atau anak kita yang melayani. Kadang-kadang itu, Pak, nek gak cocok, muring-muring. Dalam hati muring-muring. Kak ingat. Angkanya kadang-kadang anak itu merasa capek melihat orang tua sakit berbulan-bulan nggak bisa apa-apa. Cara bahasa Indonesia ini sing ngeprok nuyuh ngeprok, ya apa bahasa Indonesia ini sing ngeprok nuyuh ngeprok. Buang hajat di tempat, tidak bisa bangun. Kita sebagai anak bahkan 2 bulan, pegel enggak? Dalam hatinya merasa, aduh, capek enggak? Ngomong enggak tak jotos we. Itulah memang anak. Kasih sayang anak pada orang tua tidak seperti kasih sayang orang tua sama anak. Berapa bulan orang tua kita, ibu kita mengandung kita, dia bentino lus-lus, dikai turu miring ya ora penak, apalagi mengkurep ora iso enak. Lagian kalau sudah keluar, mohon maaf, mulai pagi sampai pagi lagi 24 jam ini sing ngeprok nuyuh ngeprok, buang hajat di tempat. Tapi jenengan sebagai seorang ibu nggak pernah nelongso, nggak pernah hitung kita sebagai anak hanya 2 bulan. Akhirnya moro datang pada seseorang yang dianggapnya lebih sepuh. Tolong orang tuaku pun umur segini, kalau waktunya mati ben mati, waktunya umpama sembuh mesti sembuh. Itu indikasi karena kita sudah capek meramut orang tuh. Nah, aku tanya, seimbang enggak? Enggak seimbang. Ini kalau kita bicara secara fisik loh Pak ya, secara manusia antar manusia nggak seimbang. Ini orang tua kita sendiri nggak seimbang. Mengapa demikian? Gitu loh. Kalau orang tua nggak ada capek-capeknya, kalau kita mesti ada capeknya. Jawabannya cuma satu, kalau orang tua olehnya melakukan didasari kasih sayang. Kalau kita dasarnya menunggu hari, ayo, tapi kita nggak terasa. Udah capek kita. Oke. Cuman kita miturut ayat ini diperintahkan untuk hati berzikir supaya tidak menuduh yang melayani kita itu selain Allah. Wa huwa khali utawi Allah iku yut'imu sing aweh mangan. Allah itu yang menyuapi Anda, yang memberikan makan.
mengunyah makanan, memasukkan makanan lewat tenggorokan ke perut, memproduksi makanan dalam perut yang dibutuhkan seluruh tubuh. Ada yang butuh darah merah, ada yang butuh darah putih, darah biru, ono darah biru. Wis pokoknya protein mana yang bermanfaat dan tidak itu Allah proses dengan ilmunya Allah sendiri. Kita yang hati yang lupa atas itu semuanya, sehingga sering kita itu lupa melalaikan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah, nikmat apalagi yang kau dustakan, sedangkan semua apapun aku yang melayanimu. Wala yut'amu, lan utawi Allah itu adalah tidak yang diberi makan. Enggak. Allah itu cuma memberikan makan, tapi Allah itu tidak diberikan makan. Ini laksana orang tua kasih sayangnya pada kita itu tak terbatas. Orang tua laksana Allah, kita anak laksana hamba. Ya seperti itu kebanyakan. Sekarang janganlah kau seperti itu. Kalau kasih sayang orang tua sepanjang masa, kau juga harus kasih sayang pada orang tua juga sepanjang masa. Artinya apa? Jikalau Allah ikut terus menerus yang melayanimu, cukup hatimu itu bersih kekeh, cukup hatimu itu tumbuhannya cuma dia, jangan yang lain. Itu aja sudah cukup, jangan pada yang lain. Kul, katakan Muhammad, injih Gusti, mengatakan apa kula? Ini sak temene ingsun iku umirtu den perintah sapa ingsun an akuna ing yang ta ana sapa ingsun iku awwaluman, pertama orang. Aku diperintah oleh Allah sebagai orang yang pertama aslama kang berpasrah diri, aslama kang ngumantungkan diri, aslama kang menyerahkan diri sapa ingsun. Wala takunanna minal musyrikin, lan ojo ono tenan sira iku minal musyrikin, golongane wong sing nyengutokake Gusti Allah. Artinya aku diperintahkan oleh Allah. Katakan Muhammad, apa yang kukatakan ya Rabbi, Tuhanku, ini umirtu an akuna awwalaman aslama. Pertama, dua kalimat ini yang Rasulullah sampaikan terhadap kita sebagai hambanya. Apa? Aku adalah orang yang pertama yang diperintahkan Allah untuk berserah diri kepadanya. Nggak bisa, siapapun kita nggak bisa berserah diri manakala Anda belum kembali. Orang yang dikatakan benar olehnya berpasrah diri, orang itu harus tahu siapa yang dipasrahi, harus kenal.
dan dia harus ketemu yang dipasrahi. Umpama kita pasrah pada seorang, kita nggak kenal dia. Pak, Mas, saya titip sepeda ya, saya akan ke Sungai Sedilut atau saya tak makan. Oh nggih Mas, nggak kenal Anda ke sungai, Anda makan. Berhubung ini tadi curanmor, apa yang terjadi? Sate malani sonduk. Iya, sate malani sonduk. Jari sang pencuri, rezeki itu tidak kemana-mana, datang sendiri ya. Beda. Mohon maaf, Allah katakan wa anibu, dan beliau siro ila rabbikum maring pangeran siro, artinya lekaslah hatimu itu kembali mendekat dan bertemu Allah. Habis itu baru wa aslimu lahu, baru pasrahmu bener. Ya Allah, saya tawakal tu alaika, saya tawakal padamu. Sopo Allah itu? Itulah dari bahasa mulut kita Allah, tapi bahasa hati kita belum pernah bertemu Allah. Allahu Akbar. Ya eling sandal nyar Pak, sandalku Pak, ndelalah pulang ya nggak ada, wis gak apa-apa, jadi mulai gak sandalan. Apalagi kita habis belanja cari sepatu yang termahal, sak toko iku ono situ ada satu yang paling mahal, sepatu Jaya Baru. Oh dawa salat masjid Jumatan, Allahu Akbar, nyak dewe rek. Hati kita terbawa hal itu. Sungguh tenan, ya wis tawakal aku nang sampean, sepatu hilang ya ben dan sebagainya. Wong kita nggak tahu ke Allah. Wis walaupun kita ngomong bagaimana, tetap hati kepikiran kalau kita estu belum kembali dan bertemu. Banyak kejadian-kejadian di tengah kita. Oke, kita sebagai Pak Tani, oke, kita sudah mencocok tanam, sudah bilang, ya Allah, kuserahkan ini semua padamu, bagaimana hasilnya nanti. Saya hanya sekedar ikhtiar usaha, wis dari arah rumongso iso ikhtiar usaha itu wis salah, wis kelihatan kalau belum bertemu. Udahlah, wis kuserahkan. Akhirnya apa Pak? Endingnya, hasilnya akhir tidak sesuai, mesti ningati gremeng kita. Siapapun kita pasti itu tetanda pasrah kita belum benar. Kajian Nabi juga begitu, diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berserah diri hanya pada Allah. Ini siapapun kita, lebih-lebih Kanjeng Nabi, jikalau perkara bertemu Allah beliau belum terjadi, maka mohon maaf nggak bisa melakukan pasrah secara maksimal. Kita punya sebagai seorang laki-laki, istri, anak, harta benda. Kita punya sebagai seorang istri, suami, anak, harta benda. Oke. Gimana itu barang titipan
kok barang sih wong kok barang ya wis anggapet barang mergae jenengan kali kula kan patung ya toh. Coba kalau kita betul-betul pasrah pada Allah, suatu saat barang titipan diambil oleh Allah, hati kita bagaimana? Kayak entut birut apa piye ngomongane what tapi mbosok diambil suaminya, diambil anaknya, diambil harta bendanya, diambil istrinya, ngedabrus kaya entut birut. Rokokan iki mawon. Pak nyuwun sewu. Ngomong iku sak ngomong jeplak niku luwih gampang. Ngomong sak ngomong kita di depan orang mudah sekali. Tapi mengapa ketika saat kita itu menghadapi kenyataan tuntutan Allah atas dasar omongan itu kita kok ya masih berat? Jawabannya sederhana, sederhana sekali. Cara wong ngelak iku durung ilang ngelake, ngombene durung tuntas wis omong-omongan. Ya apa tetep ngelak. Udzukurullaha dzikron katsiron. Jawabannya cuma satu. Zikir kita kurang maksimal. Ingat kita pada Allah kurang istiqomah, kurang terus menerus. Itu jawabannya hanya ada di situ. Itu pertama. Kedua, wala takunanna minal musyrikin. Rasulullah berpesan terhadap kita, jangan ada sungguh dalam dirimu minal musyrikin, golongan orang-orang yang menjadikan selain ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, sebagai tumpuan. Jikalau ada, maka itulah kita telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh air, makhluk air ini, saya haus, oke, saya minum. Mana hausnya? Hilang. Hatiku ada rasa, ada iman, makhluk ini yang bisa menghilangkan rasa, jatuhlah kita hukum syirik. Padahal innallaha ala kulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Terus air. Man ra'a al-kaunu man ra'a al-mukawwanat, barang siapa melihat makhluknya mesti jatuhnya hati pada makhluk. Tapi barang siapa melihat Allahnya, wujudnya indahu, di sekitar makhluk, maka jatuhnya imanmu terhadap pada Allah. Inilah yang tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ini pesan terakhir sebelum Kanjeng Nabi sedo. Pertama, berpasrahlah diri kau pada Tuhanmu yang ada pada dirimu, dan janganlah kau menyekutukan Tuhanmu terhadap sesuatu yang lain. Oke, ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu nderek tanglet Gus. Setelah zikir sirul asror, kula arifin saking Trawulan, setelah zikir sirul asror, zikir yang lain itu kok merasa tercampakkan niku ya napa Gus? Dados kados niku salah setunggali zikir duka enten kodami napa dos pundi niku ngomong aku gak perlu mbok zikirno maneh ngoten. Matur nuwun matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan dari rumah sampai di sini, sudah di sini, jalan-jalan yang kau lewati itu kau tinggal enggak? Halo? Jalan-jalan yang kau lewati tadi kau tinggalkan enggak? Oke. Sepeda atau mobil yang kau jadikan sebagai tumpaan kau parkir enggak? Ya situ jawabannya. Kalau orang sudah masuk di dalam zikir sirul asror, artinya sudah paham dan memfungsikan sirul asror, maka selain daripada zikir tersebut yang dimaksud jahri siri iku wis ra ono gunane. Miturut Anda, miturut panjenengan, tapi nanti bisa kau panggil lagi miturut kondisional. Contoh, jenengan diundang tahlil, berarti dzikir jahri itu butuh ya diwaca. Coba sampai diundang tahlil sampai diem di tengah tahlilan, temanmu nganggap kau ngantuk. Ini orang enak baca yo dapat berkat, nggak baca yo dapat berkat. Wis diem, wis kabeh yo diem. Jadi semua disuruh datang semua diem. Wis ya apa gak bingung ngomong. Nah, ada kondisional. Jenengan nanti pulang sepeda yo kau butuhkan di tengah jalan yang kau butuhkan. Begitu Pak, itu otomatis. Mengapa kita tidak nyadar ketika saat kita masih berkendaraan, masih di jalan, kalau ini, mengapa kita gak sadar kalau ini masih belum benar? Karena kita masih di situasi di kelas yang seperti ini, sehingga dulu jenengan iku bilang waktu ada di syariat sing paling benar aku, nah kata dia wis nang toriko sing paling benar aku, tipake klutik ya aku biyen sik dolim nang Allah. Lah karena kelasnya memang seperti itu, makanya biarlah mereka yang merasa benar padahal mereka itu di bawah Anda, karena mereka itu memang masih kelasnya seperti itu, maklumono wae. Sama dengan ketika kami kemarin hari Rebo di Trawulan ya. Lucu banget ya loh. Lucu banget, wis dimaklumi mawon. Mengapa dzikir iku seakan-akan muncul khodam yang mengatakan aku wis gak butuh tinggalan. Itu Allah memberikan petunjuk terhadap kita bahwasanya sesuatu hal kalau sudah sampai pada tujuan maka lainnya
parkirkanlah. Udah, parkirkanlah. Jangan digowo terus. Sudah ada di sini. Tadi jalan-jalan sik dipikir ae. Sepeda sik dipikir digembol ae terus. Wah, gak fokus ambek tujuan kita. Nggih, ada lagi? Ya, ngapunten, sing janjian tadi jam 4 nanti aja ketemu habis rapat RKP ini. Habis ini saya rapat RKP di kantor desa. Habis rapat nanti, jikalau mau ya, jikalau mau hati sebagai ijolane mau saya ditidurkan, mohon maaf gitu. Ada? Ibu ada? Cukup? Oke. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.